Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Kali ini kita membahas materi terbaru kita, yaitu tentang energi dalam sistem kehidupan. Adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan konsep energi, menjelaskan bentuk energi, menjelaskan perubahan-perubahan energi yang terjadi di alam, dan menjelaskan pengertian energi terbarukan dan energi tak terbarukan. Oke, perhatikan di gambar ada orang yang siswa SMP lagi naik sepeda, ada yang mengendarai sepeda motor, ada yang lagi mengendarai mobil. Nah, apa sih kira-kira hubungan dari gambar ini dengan materi yang akan kita pelajari? Nah, yuk kita lihat pengantar. Ketika kamu lagi libur, terus minum segelas susu dan makan sarapan. Terus kita mengambil sepasang kaos kaki yang kotor, baju seragam yang kotor, lalu kita cuci, tapi menggunakan tangan. Ketiga, kita jemur cuciannya di bawah terik matahari. Yang keempat, apakah yang kamu rasakan setelah sarapan? Apa yang kamu rasakan setelah mencuci baju? Apa yang kamu amati pada baju yang dijemur? Yuk, catat semua yang kamu rasakan untuk setiap kegiatan. Yang kelima, energi apa ya yang kamu ketahui dari peristiwa mulai sarapan sampai cucianmu kering? Nah, ini bisa kita jawab dengan materi yang akan Ibu jelaskan kali ini. Nah, apa itu energi? Nah, energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Energi juga disebut sebagai kemampuan untuk melakukan suatu perubahan. Nah, yang kita bahas ini ada bentuk-bentuk energi. Energi yang kita bahas ada 4. Yang pertama energi potensial, energi kimia, energi kinetik, dan energi listrik. Yang pertama kali Ibu jelaskan adalah tentang energi potensial, di mana energi potensial adalah energi yang diperoleh karena lokasi atau kedudukannya. Kedua, bisa juga energi yang tersimpan pada suatu benda akibat posisinya dan suatu saat dapat dimunculkan. Adapun untuk energi potensial itu bisa dibedakan menjadi 2. Yang pertama, energi potensial gravitasi bumi. Yang kedua, energi potensial elastis. Nah, kita bahas dulu yang pertama, itu adalah energi potensial gravitasi bumi, di mana adalah energi yang dimiliki suatu benda karena terletak di atas permukaan bumi. Jadi, semakin tinggi letak suatu benda di atas permukaan bumi, maka makin besar energi potensial gravitasinya. Maka coba lihat di gambar, ada seseorang lagi membaca, terus ada buah yang jatuh. Nah, yang kedua kita bahas adalah energi potensial elastis, di mana adalah energi yang tersimpan pada benda yang sedang direnggangkan dan ditekan, di mana makin jauh peregangan dan penekanannya, makin besar energinya. Makanya sebagai contohnya, ketika batu diketapel mendapatkan energi saat karet ketapel diregangkan. Selanjutnya, untuk menghitung energi potensial, rumusnya adalah energi potensial sama dengan M kali G kali H, di mana M adalah massa benda, G adalah percepatan gravitasi, dan H adalah tinggi benda dari permukaan tanah. Yuk kita buat contohnya. Sebuah batu bata bermassa 900 gram berada pada ketinggian 5 meter. Berapakah energi potensial gravitasi batu bata tersebut? Nah, kita ketahui itu M sama dengan 900, kita rubah ke kilo menjadi 0,9 kg. Ketinggiannya adalah 5 meter dan gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Nah, maka EP sama dengan M kali G kali H, hasilnya adalah 45 Joule. Oke, sekarang kita ke energi kimia, di mana energi kimia adalah energi yang terkandung dalam suatu zat. Contohnya makanan dan bensin. Yuk, selanjutnya ini ada energi listrik ya. Energi yang dimiliki muatan listrik dan arus listrik. Contohnya ketika kita menyetrika, menghidupkan kipas angin, menghidupkan lampu, dan lain-lain. Nah, ini ada lagi energi kinetik. Apa sih energi kinetik? Energi kinetik adalah bentuk energi ketika suatu materi berpindah atau bergerak. Contohnya, seperti air mengalir melalui suatu bendungan akan menggerakkan turbin ketika mengayuh sepeda atau ketika mobil berjalan. Karena di sini kita ingat energi kinetik adalah ketika suatu materi berpindah atau bergerak. Yuk, tadi kalau energi potensial ada kan
rumusnya energi kinetik juga ada. Rumusnya adalah setengah kali M kali V kuadrat. Yuk kita contoh soalnya. Sebuah sepeda dan pengendara memiliki massa, berarti itu M. Terus bergerak dengan kelajuan, berarti V-nya 5 meter per sekon. Maka rumusnya setengah M V kuadrat. Hasilnya adalah 750 Joule. Nih, contoh yang kedua juga sama. Yuk, kita sekarang bahas sumber energi. Di sini sumber energi dapat kita bagi dua, yaitu sumber energi tak terbarukan dengan sumber energi terbarukan. Kita bahas yang pertama kali adalah sumber energi yang tak terbarukan. Nah, ada yang tahu nggak kira-kira apa sih sumber energi tak terbarukan itu? Kalau dari gambarnya bisa dong ya kita tebak-tebak. Oke, yang pertama kali kita bahas ya. Sumber energi yang tak terbarukan adalah merupakan energi yang dihasilkan berdasarkan timbunan makhluk hidup yang berusia jutaan tahun. Atau energi tak terbarukan dapat kita artikan sebagai energi yang ketersediaannya masih belum pasti dapat diperbarui lagi. Yuk kita buat contohnya. Kita ambil, ada tuh energi hasil tambang bumi, energi nuklir. Nah, sedangkan untuk sumber energi terbarukan dia adalah sumber energi yang berasal dari alam yang dapat dimanfaatkan dengan bebas. Karena ketersediaan energi ini dapat digunakan terus-menerus. Contohnya seperti energi matahari, pembangkit listrik tenaga air, energi angin, dan energi tidal. Yuk kita lihat. Di sini energi matahari kenapa dikatakan sebagai energi terbarukan? Karena energinya itu dapat diubah dari energi panas surya melalui peralatan menjadi energi dalam bentuk lain. Yang kedua ada energi PLTA, di mana di sini kita menggunakan pembangkit yang mengandalkan energi potensial dan kinetik dari air untuk menghasilkan energi listrik. Yang ketiga ada energi angin, di mana energi angin memanfaatkan tenaga angin dengan menggunakan kincir angin untuk diubah menjadi energi listrik atau bentuk energi lainnya. Yang keempat ada energi tidal. Energi tidal adalah energi yang memanfaatkan pasang surutnya air yang sering disebut juga sebagai energi pasang surut. Nah, di sini untuk energi tidal sendiri punya keuntungan dibandingkan energi angin dan matahari, yaitu energinya lebih pasti atau mudah diprediksi. Terus lebih hemat ruang dan tidak membutuhkan teknologi konversi yang rumit. Adapun kelemahan dari energi tidal ini adalah membutuhkan alat konversi yang andal yang mampu bertahan dengan kondisi lingkungan laut yang keras akibat tingginya tingkat korosif dan kuatnya arus laut. Nah, kesimpulannya, energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha, kerja, atau perubahan. Bentuk energi itu ada 4, energi potensial, energi kinetik, energi kimia, dan energi listrik. Dan satu lagi, menurut sumbernya, energi dibagi menjadi 2, yaitu energi tak terbarukan dan energi terbarukan. Nah, bagi siswa yang ingin bertanya, bisa langsung tanyakan kepada ibu. Semoga pembahasan kita kali ini tentang energi dalam sistem kehidupan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.